Quran ya. Kemudian hari ini kita ambil di akhir ayat ya, di ayat 177 itu artinya ya. Saya bacakan artinya ya. Kewajiban kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Artinya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Ya, ini dia asnafnya ya, yang mau berzakat. Kepada kerabat diutamakan dulu ya, supaya terhubung tali silaturahim itu. Kepada kerabat, kemudian anak yatim boleh, tapi bukan anak yatim, cuman di sini dikatakan anak yatim ya. Bagi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian asbabun nuzul dari ayat 177 ini ya, surah Al-Baqarah, dari Qatadah Abdul Razak meriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang beribadah dengan menghadap ke arah barat. Jadi kita sebenarnya bukan ke arah barat, cuman karena kita memang kiblat itu selalunya begitu ya kan? Kiblat itu kemana matahari tenggelam. Jadi maka kiblat sebenarnya bukan karena ke arah baratnya ya, tapi karena memang kiblat Ka'bah itu dia berada di sana gitu ya. Kalau mungkin dari daerah lain lagi ya, mungkin pas dari daerah timur gitu ya kan. Nah, jadi di sini sambungannya, Yahudi beribadah dengan menghadap ke arah barat dan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Lalu turunlah ayat ini yang menjelaskan kiblat yang sesungguhnya. Ada juga riwayat dan menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat kebaikan. Lalu turunlah ayat ini. Sebagai penjelasannya, Rasulullah memanggil orang itu dan membacakan ayat ini. Kemudian khasanah pengetahuan yang bisa kita ambil, meyakini kebaikan dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan itu mestilah ada kebaikannya. Sekalipun itu ucapan. Jadi kalau tak ada yang baik dari yang mau kita ucapkan itu, bagus kita diam aja. Ya. Kejam kali ya. Jika dalam setiap aspek kehidupan Anda ya, menghabiskan hidup dengan berserah diri kepada Allah, kemudian menyadari kebaikan dalam segala hal, serta sadar akan kesempurnaan dalam setiap rencana Allah, Anda dapat memastikan bahwa hasil akhir Anda akan baik. Ya. Hal itu karena di saat kematiannya manusia dihadapkan pada dua pilihan. Jika yang satu telah dijalankan dengan nilai-nilai yang dinyatakan oleh Allah, ia akan mendapatkan keselamatan abadi. Jika tidak, ia akan menderita kesengsaraan dan tak berujung. Akhlak yang Allah meminta kita untuk melaksanakannya adalah berupa rasa syukur terhadap Allah, ya. Itulah akhlak, sebaik-baik akhlak ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian menerima apapun yang menimpa kita dan meyakini bahwa ada kebaikan dalam setiap kejadian. Bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Seseorang hanya perlu mengenal Tuhannya, penciptanya, pencipta alam semesta dan peristiwa apapun yang terjadi di dalamnya, serta bersyukur atas semua itu. Dengan meyakini hal itu,
kita akan memiliki pandangan yang lebih baik. Dengan kata lain, seseorang akan berupaya untuk melihat kebaikan dalam segala sesuatu yang didengarnya, yang dilihatnya, dan yang menimpanya. Dalam setiap fase kehidupannya, ia akan memahami kehidupan ini secara benar dan tepat. Ia dapat membuat keputusan yang benar antara apa yang ditawarkan kepadanya. Dalam Al-Quran digambarkan, sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Ya. Kemudian itu dalam surah Al-Insan ayat 76. Ya. Surah Al-Insan ayat 3. Ya. Itu surah ke-76. Kehendak manusia dan kehendak Allah mencapai hasil akhir yang mulia, yakni kehidupan abadi di surga. Nah, jadi dari ayat ini ya tadi dikatakannya bahwasanya meyakini kebaikan dalam segala sesuatu. Sekalipun itu kadangkala kita merasa ini kok buruk kali lah hari ini ya yang terjadi sama aku gitu kan. Kok bahkan kadang mungkin sial, kok naas saja gitu. Padahal kita nggak tahu, mungkin buruk menurut kita tapi baik menurut Allah. Itulah yang terbaik bagi kita pada saat itu gitu kan. Kemudian baik menurut kita belum tentu itu baik menurut Allah. Karena boleh jadi mungkin itu baik menurut kita, tapi ternyata kita dibawanya menjadi seorang yang sombong. Nauzubillah. Karena kesombongan itu adalah sifatnya syaitan. Syaitan terusir dari surga itu karena sombong saja. Jangan mentang-mentang kaya lalu sombong. Syaitan itu kaya, pinter. Ya kan, lebih pintar dari yang lain. Dia terbuat dari api, sudah lebih canggih lah pembuatannya. Tapi begitu dia sombong terhadap Nabi Adam, maka dia terlempar dan akan selama-lamanya abadi di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi apa yang membedakan manusia dengan setan? Itu adalah sifat sombong. Karena sebenarnya setan itu pun hafal Al-Quran, ya kan Bu? Hafal dia Al-Quran Bu. Ayat kursi itu dia hafal. Makanya ada pernah itu saya pernah keponakan saya itu ya kan bilangnya gini.